Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'i amma ba'du. Jadi langsung saja kita hari ini akan melanjutkan pelatihan penggunaan Google Form ya. Pelatihan penggunaan Google Form part 2 sekarang. Nah, jadi dalam video ini akan ada beberapa materi baru yang akan dijelaskan. Jadi kita langsung saja ke Google Form-nya. Ya, kita sudah berada di Google Form-nya ya. Ini ada Google Form yang kebetulan kosong ya. Jadi kita akan gunakan sebagai example ya. Jadi kita langsung saja ke materinya. Materi pertama adalah bagaimana cara mengubah tema. Maksud tema itu apa sih? Maksud tema itu seperti latarnya itu warnanya apa, ininya ini apa, garis-garis ini yang panjang ini warnanya mau apa. Nah, itu bisa diubah ternyata, bisa diedit. Nah, ini memang cara mengubah tema ini berhubungan erat dengan estetika dari form itu sendiri. Nah, jadi bisa kalian edit-edit lah, mau kayak gimana tampilan formnya ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah di sini. Sesuaikan tema. Lalu di sini ada header, ada warna tema, ada warna latar belakang, ada gaya font. Kita bahas satu-satu. Header itu apa sih? Header itu maksudnya gambar. Gambar bagian atas nih. Gambar fill ini adalah header. Nah, coba kita ganti ya. Coba kita pilih gambar di header. Nah, di sini ada gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Google. Ini default dari Google. Nah, kita coba pilih salah satu ya. Misalkan kita pilih ini deh, sisipkan. Nah, ini sudah ada nih headernya. Nah, kalau kalian memilih header, biasanya warnanya akan otomatis mengikuti. Jadi latar belakangnya juga nanti berubah, ininya juga berubah ya. Terus di sini ada warna tema. Nah, warna tema itu warna yang ini ya, nih apa yang garis-garis ini biasanya. Nah, kalau kita ubah, ya kita bisa ubah. Kita pilih warna F8B706. Nah, ininya jadi berubah. Coba kita pilih lagi 8CC491. Nah, ini warnanya berubah juga. Kalau ini warna latar belakang tuh yang ini nih. Nih, yang ini yang luas ini nih. Nah, jadi itu warna latar belakang. Oke, ini bisa diubah warna latar belakangnya. Nah, di sini di bawahnya ada gaya font. Nah, gaya font ini cuma 4 ya di Google Form ini yang disediakan oleh Google. Nah, di sini ada dasar, ini font yang sedang digunakan. Lalu ada gaya font dekoratif, ya ini gaya font script lah kalau kita bilang. Lalu di sini ada formal, ya ini formal ya. Lalu ada lucu. Nah, ini adalah font lucu. Ya, kita kembali gunakan dasar saja. Oke, mengubah tema, checklist. Lalu selanjutnya cara mengimpor pertanyaan dari form. Misalkan begini, kita punya dua form. Misalkan kita punya dua form, form A dan form B. Nah, setelah membuat form A, kita mau buat form B. Nah, di form B ini ternyata ada pertanyaan yang sama. Misalkan nama lengkap ya, nama lengkap. Tapi kita bilang males lah mau bikin lagi, bikin ngetik dulu apalah gimana. Nah, cara cepatnya adalah dari kita impor dari form yang telah dibuat, form A ya. Caranya bagaimana sih? Caranya ini kita hapus dulu deh. Ini di sini
di sinilah pokoknya. Pokoknya bagian sebelum pertanyaan yang mau diimpor. Nah, ditekan. Lalu di sini kita tekan tombol impor pertanyaan. Nah, misalkan kita mau impor dari sini, dari form post test MPLS. Nah, saya mau mengimpor nama lengkap, bagian pertanyaan nama lengkap. Ya udah, kalian tekan saja nama lengkap. Misalkan mau juga impor kelas token. Ini nanti dulu, token masuk nanti dulu ya. Misalkan nama kelas dan kelas dulu deh, nama lengkap dan kelas dulu kita impor. Nah, ini kan sudah ada nih ya, sudah tersusun rapi ke bawah, semua nama ada nih, nama kelas ada. Nah ya, berarti kita sudah mempelajari cara mengimpor pertanyaan dari form yang lain. Kita checklist. Lalu lanjut token masuk. Nah, token masuk. Token masuk ini gunanya buat apa sih? Token masuk ini biasanya digunakan untuk misalkan begini. Misalkan kalian adalah guru. Nah, kalian mau mengadakan ujian. Nah, ujiannya itu menggunakan Google Form. Nah, di hari sebelum ujian, bilanglah H-1 lah. H-1 sebelum ujian, kalian mau membagikan linknya ini. Ya, kalian mau membagikan linknya. Tetapi di form ini kan sudah ada soalnya. Nah, jadi perlu token masuk biar siswa itu tidak bisa melihat soalnya ya. Jadi cuman bagian nama kelas, nama lengkap dan kelas doang yang bisa dilihat. Nah, caranya bagaimana sih untuk membuat token masuk? Nah, oke. Kita coba tekan di sini ya. Kita pilih tambahkan pertanyaan. Kita tulis saja token masuk. Lalu pilihannya, nah ini biasanya otomatis kalau nulis token masuk itu bakal berubah jawabannya jadi jawaban singkat. Nah, ini benar. Jawabannya diubah jadi jawaban singkat kalau nggak otomatis. Nah, di sini kan udah otomatis ada nih validasi respon. Nah, validasi respon ini kalau nggak otomatis, caranya adalah begini. Ini kan ada nih, ada titik 3 di bagian pertanyaannya ini. Nah, di sini ada tulisan validasi respon. Nah, tekan. Nah, ini adalah validasi respon. Gunanya validasi respon itu apa sih? Jadi validasi respon itu ya, nanti kalau kita udah tulis nih angkanya, misalkan kita tulis 1 2 3 4 5. Nah, kalau jawaban si pengisi form itu bukan 1 2 3 4 5, maka jawabannya maka dia nggak bisa lanjut ke form ke bagian selanjutnya. Nah, ya, gitu. Nah, jangan lupa juga wajib diisi ya. Kalau nggak wajib diisi, ini nggak tekan, maka ya dia bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, makanya jangan lupa validasi respon dan wajib diisi. Nah, validasi respon ditekan, wajib diisi juga ditekan ya. Coba kita praktekkan deh. Kita praktekkan formulir pengumpulan video atau foto. Nama lengkap ya, kita pilih tes 1. Nah, terus kelasnya kelas apa? Kelas 8A. Token masuk. Tadi token masuknya berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 kan yang benernya. Coba kita masukin jawaban yang salahnya. Tidak bisa. Harus berupa angka. Oh, ya. Ini maaf, salah ya. Maaf. Nah, kalau saya sih
lebih nyaman token masuknya itu berupa apa? Bukan angka, tapi teks. Nah, teks ya. Jadi ubah deh, jangan angka deh. Kalau saya sih menyarankan jangan angka, soalnya saya mungkin belum pengalaman juga. Jadi teks aja, teks, dan di sini tulis berisi. Ini tokennya ya, nih di sini. Di sini ngisi tokennya. Di sini teks kesalahan khusus. Teks kesalahan khusus itu apa? Nah, nanti dijelaskan. Kita isi aja dulu teksnya, tokennya. Misalkan tokennya adalah token token aja deh, kayak gitu. Teks kesalahan khusus kita tulis. Nah, oke. Lalu kita coba pertinjau. Terus nama lengkap. Kita isi. Tes. Kelas. Token masuk. Tadi token yang benernya itu apa? Token aja deh. Ya. Coba kita masukin kata yang lain. Misalkan token salah. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi. Apa itu teks kesalahan khusus? Teks kesalahan khusus itu maksudnya ini. Tulisannya di bawah sini. Ya. Tulisan yang akan muncul jika memasukkan validasi respon yang salah. Ya. Coba kita tulis token yang benernya. Token aja. Sorry. Token aja deh. Nah, ini kalau benar bisa lanjut. Kalau tadi tokennya salah nggak bisa lanjut. Ya, ngerti ya? Ngerti. Oke, bagus ya. Berarti token masuk sudah mengerti. Oke, kita lanjut. Sebentar. Kita lanjut adalah respon. Ya. Respon itu apa sih? Respon. Nih. Respon itu ini. Respon adalah bagian respon. Nih bagian respon adalah bagian yang dimana kita bisa melihat tanggapan yang diberikan oleh orang lain. Nah, jadi feedback orang lain bisa kita lihat di bagian ini ya, bagian respon. Nih, catat respon. Nah, respon ini sangat penting ya, karena dengan ini kita bisa melihat tanggapan yang diberikan oleh orang lain. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada ringkasan, pertanyaan, individual. Nah, ini ketiganya ini sih sebenarnya nggak ada bedanya ya. Intinya menampilkan respon, tanggapan yang diberikan oleh orang lain ke dalam formulir yang kita buat. Ya. Ini ringkasan ya, nih tampilannya seperti ini. Saya tunjukkan deh. Ya. Ini pertanyaan. Kalau ini jawaban berdasarkan pertanyaan kelas nih. Terus kalau kita lanjut, jawaban berdasarkan token masuk. Kalau ini jawaban berdasarkan peserta lomba poster. Nah, gitu. Kalau individual ini per tanggapan dilihatnya. Nah, ini tanggapan pertama. Yaitu nggak tahu dah ini. Nggak ada datanya. Nah, terus ini kelas 7A. Dia kelas 7A. Terus ini kelas 7A juga. Ya, gitulah. Nah, lalu di tanggapan ini ada yang namanya enggak, salah. Nah, di sini ada pilihan membuat spreadsheet. Nah, maksudnya membuat spreadsheet itu apa? Coba kita klik buat. Nah, jadi kalau spreadsheet ini ya, nih bisa dilihat. Kalau spreadsheet ini apa? Semua tanggapan yang diterima dalam form ini akan diubah ke dalam bentuk Excel.
ya. Kalau di Google namanya spreadsheet ya. Jadi spreadsheet sama Excel itu sama. Ini jadi kayak gini. Nah, ini data Excelnya ya. Jadi sekedar kasih tahu lah, sekedar ilmu bahwa ternyata bisa loh form ini, data-data tanggapan-tanggapan form ini diubah ke dalam bentuk spreadsheet atau Excel ya. Nih. Oke. Lalu sudah sih sebenarnya untuk tanggapan ya, untuk respon seperti itu. Bagian respon nih, jangan lupa bagian respon itu di sini ya. Bagian respon itu di sini ya. Oke, coba kita lihat materi apakah untuk video ini, materi apa lagi yang ada untuk video ini. Oh aduh, ternyata materinya sudah habis untuk video ini ya. Jadi mungkin sekian ya untuk pelatihan penggunaan Google Form yang kedua ya. Selanjutnya kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang Google Form ini di pelatihan penggunaan Google Form ketiga. Maka jangan lupa nanti ada video baru. Oke? Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.